Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ramis semuanya? Mudah-mudahan Sobat Ramis semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Jumpa lagi dalam kisah-kisah horor di Radio Misteri. Pada episode kali ini, saya akan membacakan sebuah kisah nyata yang dikirimkan oleh seorang pensiunan pegawai salah satu rumah sakit di Jakarta. Sebagai tim paramedis, Darto bertugas sebagai supir ambulan. Dan berikut pengalaman seramnya saat mengantar jenazah ke Pekalongan. Tapi sebelum saya membacakan kisah selengkapnya, jangan lupa untuk selalu mensupport channel Radio Misteri dengan subscribe, like, dan share. Saya juga ucapkan terima kasih bagi Sobat Rami semua yang sudah subscribe channel Radio Misteri. Sore itu, di salah satu ruangan ICU, terdengar suara orang-orang menangis. Darto yang sudah lama bekerja di rumah sakit, sudah sangat paham jika mendengar suara tangisan dari ruangan itu. Pasti ada pasien yang meninggal dunia. Benar saja, tak lama kemudian para suster sibuk bolak-balik. Satu dari mereka berjalan setengah berlari ke ruangan dokter dan memberitahukan kalau pasien atas nama Ratna sedang kritis. Tak lama, perawat itu datang bersama seorang dokter jaga untuk melihat kondisi si pasien yang sedang kritis itu. Sebenarnya, pasien atas nama Ibu Ratna itu sudah meninggal. Dokter yang datang ke ruangan itu hanya memastikan kalau pasien tersebut sudah meninggal. Dari balik pintu ruangan ICU itu, Darto melihat beberapa orang sedang mengurus pasien yang sudah meninggal tersebut. Dua orang suster sibuk melepas selang-selang yang masih menempel di tubuh jenazah itu. Ada juga dua orang dari pihak keluarga yang berada di ruangan tersebut. Darto yang kepo saat itu kaget. Dari sekian orang yang ada di ruangan itu, ia melihat seorang perempuan berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat. Perempuan itu terlihat sangat tenang, berdiri sambil menyaksikan para medis mengurus jenazah wanita itu. Tatapannya kosong. Beberapa saat kemudian, para medis dan keluarga keluar dari ruangan itu mengiringi jenazah. Darto memperhatikan orang-orang yang keluar dari ruangan ICU itu. Tapi, ia tidak melihat perempuan yang tadi berdiri di sudut ruangan ICU tadi. Setelah jenazah dan keluarganya serta para medis hilang dari pandangannya, Darto mendatangi ruangan ICU untuk memastikan di ruangan itu apakah masih ada orang atau tidak. Dari balik lubang kaca pintu ruangan itu, Darto melihat ke dalam dan ia melihat perempuan yang tadi berdiri di pojokan masih berdiri di situ. Darto menegaskan kalau perempuan itu tidak kenapa-napa. Nah, saat sedang memperhatikan perempuan itu, tiba-tiba perempuan itu dengan cepat balik menatap Darto. Dengan tatapan tajam seperti marah. Darto sangat kaget dan langsung meninggalkan tempat itu. Jantungnya langsung berdegup kencang. Wajahnya pucat ketakutan. Darto duduk di kursi sambil memikirkan siapa wanita yang ada di ruangan ICU itu. Kenapa ia masih di situ sementara jenazah dan keluarganya sudah keluar dari ruangan?
Ia masih tak habis pikir, mengapa tatapan galak wanita itu seolah tidak senang dengannya. Darto pun kembali lagi ke ruangannya. Ia berusaha menenangkan diri dengan nonton TV walaupun acara TV-nya tidak menarik. Tapi lumayanlah untuk meramaikan suasana di ruangan yang sepi itu. Nah, saat sedang asik menonton, tiba-tiba dari belakang ia dikagetkan dengan tepakan tangan di pundaknya. "Mas," sapa seorang suster. "Astagfirullahaladzim," jawab Darto kaget. Sorry Mas Darto. Saya tidak bermaksud mengagetkan Mas Darto," ucap suster itu. "Aduh, jantung saya rasanya mau copot, Mbak," ucap Darto sambil mengelus-elus dadanya. "Ada apa?" tanya Darto. "Itu Mas, tadi pasien yang meninggal di ruangan ICU atas nama Ibu Ratna, keluarganya minta diantar ke Pekalongan malam ini," jawab suster pada Darto. "Oh, oke, siap. Saya tak siapkan dulu ambulannya ya Mbak," jawab Darto semangat. Darto lalu memarkirkan ambulannya di depan kamar jenazah dan membuka pintu belakangnya. Darto kemudian masuk untuk melihat situasi di dalam ruangan jenazah itu. Dari balik pintu terlihat tim kamar jenazah sedang mengkafani almarhumah Ibu Ratna. Setelah semuanya rapi, jasad Ibu Ratna lalu dimasukkan ke dalam peti jenazah supaya aman saat di perjalanan. Setelah pihak keluarga almarhumah menyelesaikan administrasinya, tepat jam 10 malam, Darto berangkat ke rumah sakit menuju ke Pekalongan. Ia ditemani oleh Bim Bim, yaitu salah seorang dari pihak keluarga. Bim Bim adalah keponakan dari almarhumah Ibu Ratna. Nah, saat mobil ambulan meninggalkan dari area rumah sakit, Bim Bim tidak banyak bicara. Beberapa kali Darto mengajaknya bicara dengan menanyakan beberapa pertanyaan, dan Bim Bim hanya menjawab seperlunya saja. Darto pun akhirnya diam. Dia hanya berpikir kalau Bim Bim masih syok atas kematian bibinya itu. Sementara itu, di belakang mereka mengikuti sebuah mobil Kijang Innova berisi keluarga almarhumah yang lain. Mereka berjalan beriringan memecah kemacetan jalanan ibu kota yang masih sangat padat karena kondisi jalan yang macet. Akhirnya, mobil ambulan yang dikendarai Darto terpisah dengan mobil Kijang Innova keluarga. Akhirnya, Darto pun berhasil mencapai gerbang tol. Dan Darto pun menepikan kendaraannya di pinggir jalan tol, menunggu Kijang Innova yang tadi tertinggal di belakang mereka. Hampir setengah jam Darto menunggu di tepi jalan tol tersebut, tapi tidak melihat tanda-tanda Kijang Innova tersebut. Karena jenuh, Darto dan Bim Bim akhirnya sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Darto berjalan dengan kecepatan rendah, dengan harapan Kijang Innova itu dapat menyusul mereka. Tapi sudah sekian lama berjalan, tanda-tanda Kijang Innova itu belum juga kelihatan. Darto meneruskan perjalanan karena mereka tidak bisa berlama-lama bersama jenazah. Selama di perjalanan, Darto memperhatikan Bim Bim yang terlihat agak panik. Akhirnya Darto bertanya kepada Bim Bim yang terlihat seperti orang kebingungan. "Maaf Mas Bim Bim, Mas Bim Bim gak kenapa-napa kan?" tanya Darto. "Enggak Pak, gak kenapa-napa kok," jawab si Bim Bim. "Tapi dari tadi kok terlihat gelisah dan agak sedikit kebingungan?" tanya Darto lagi. "Sebenarnya saya bingung Pak, kemana ya papa saya?" jawab Bim Bim.
Ternyata yang menyetir di mobil Kijang Innova yang berisi anggota keluarga Ibu Ratna adalah ayahnya Bim Bim. Makanya Bim Bim terlihat cemas. "Mungkin mereka mampir dulu ke suatu tempat, Mas," kata Darto menghibur. "Iya ya, mungkin juga ya, Pak," jawab Bim Bim. "Dan saya juga bingung karena saya lupa jalan ke rumah almarhumah," tambah Bim Bim lagi. "Yang penting Mas Bim Bim tahu kan nama kampungnya?" tanya Darto. "Kalau nama kampungnya saya tahu," jawab Bim Bim lagi. Akhirnya semenjak dari situ, Bim Bim yang tadinya gak banyak bicara mulai ngobrol dengan Darto. Ia juga menceritakan kalau almarhumah tinggal di Jakarta bersama mereka sebelum meninggal. Almarhum berpesan kalau sampai ia tidak ada umur, ia minta dimakamkan di kampung halamannya di Pekalongan. Tidak terasa mereka sudah berada di daerah Cikarang. Berhubung Bim Bim mulai merasa lapar, ia menyuruh Darto untuk mampir di rest area untuk sekadar beli cemilan. Saat tiba di rest area, Darto menunggu mobil, sedangkan Bim Bim turun mencari makanan. Sambil menunggu Bim Bim, Darto keluar dari mobil dan melakukan peregangan otot karena pinggangnya sudah mulai pegal. Setelah itu, Darto menyalakan rokoknya di bawah pohon di samping mobilnya. Saat sedang menikmati rokoknya, Darto mendengar suara perempuan menangis. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan mencari tahu siapa perempuan yang sedang menangis itu. Suara tangisan perempuan itu tiba-tiba menghilang. Darto berpikir mungkin suara tangisan itu dari orang pacaran yang berantem di parkiran ini. Memang kondisi parkiran sedang penuh saat itu, walaupun sudah hampir tengah malam. Setelah Bim Bim mendapatkan apa yang ia cari, lalu mereka melanjutkan perjalanan. Darto melajukan kendaraannya dengan kecepatan sedang. Tak terasa mereka sudah sampai di daerah Cikampek. Saat itu, tol Cipali belum ada. Setelah keluar dari pintu tol Cikampek, Darto lebih memilih lewat jalur tengah, yang cenderung tidak padat kendaraan ketimbang di jalur Pantura. "Kita lewat Subang aja ya Mas Bim Bim," ujar Darto pada Bim Bim. "Oke Pak," jawab Bim Bim yakin. Kira-kira beberapa kilo melintasi jalur Subang, tiba-tiba Darto mendengar lagi suara tangisan perempuan yang tadi ia dengar saat di rest area. Spontan Darto menatap Bim Bim, dan Bim Bim pun menengok ke arah Darto. Mereka saling berpandangan. Ternyata Bim Bim pun mendengar suara tangisan itu. "Waduh," kata Bim Bim spontan. Darto mulai menambah kecepatan kendaraannya. Ia mulai merasa ada firasat kurang baik. Menurut cerita Darto kepada kami, sebenarnya ia sangat ingin menoleh ke belakang untuk memastikan kalau suara itu bukan berasal dari jenazah yang ia bawa. Tapi jangankan menoleh ke belakang, melihat spion aja dia nggak berani. Begitu juga dengan Bim Bim. Untuk menghilangkan rasa takutnya, Darto menyalakan rokoknya di dalam mobil, dan ia juga menawarkan rokok pada Bim Bim. Ternyata Bim Bim pun punya keinginan yang sama. Mereka coba menghilangkan rasa takut dengan bernyanyi. Bim Bim hanya diam dengan raut muka tegang. Suara tangisan itu lumayan lama terdengar, tapi akhirnya berhenti. Bim Bim kembali menatap Darto sambil mengisyaratkan kalau dia sudah lega karena suara tangisan perempuan itu sudah menghilang. Saat mereka melintasi perkebunan tebu yang sudah masuk dalam wilayah kota Cirebon, suasana benar-benar sepi.
Darto kemudian menambah kecepatan mobilnya. Nah, Sobat Ramis, tiba-tiba di kaca depan ada benda hitam menutupi seluruh kaca depan. Benda hitam itu mirip seperti sayap kelelawar, namun ukurannya sangat besar. Bim Bim spontan berteriak kaget. Begitu juga dengan Darto. Hampir saja ambulan yang dikendarainya terjungkal. Dalam kondisi panik dan ketakutan, Darto berusaha mengendalikan mobilnya yang berjalan zigzag. Tubuhnya menggigil ketakutan melihat benda itu berada di hadapannya. Setelah bisa menguasai mobilnya, Darto menghentikan mobil tersebut sambil berdoa. Dengan suara keras ia membaca ayat kursi. Bim Bim yang berada di sebelahnya duduk jongkok di jok mobil sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Bim Bim benar-benar ketakutan. Berulang kali Darto membaca ayat kursi, dan akhirnya bayangan hitam yang menutupi kaca depan itu meninggalkan mobil yang dikendarai Darto. Menurut Darto, sesuatu yang menutupi kaca depannya itu seperti makhluk hidup. Saat pergi meninggalkan mobilnya pun, makhluk itu seperti melayang-layang seperti kulit sapi. Darto tidak berani memperhatikan kemana makhluk itu pergi. Tapi seingat dia, makhluk itu bergeser ke arah kanan, lalu bergeser-geser, dan akhirnya hilang begitu saja. "Tadi itu apa, Pak?" tanya Bim Bim dengan suara gugup. "Nggak tahu, Mas. Saya juga baru kali ini mengalami hal kayak gini, Mas," jawab Darto yang juga gugup. Tidak jauh dari tempat itu, Darto melihat sebuah warung makan yang masih buka. Tanpa bertanya lagi, Darto langsung berhenti di warung makan itu, lalu ia terburu-buru turun dari mobilnya. Ia duduk di bangku yang ada di warung tersebut dengan nafas ngos-ngosan. Begitu juga dengan Bim Bim. Setelah agak tenang, barulah mereka memesan kopi di warung tersebut. "Kenapa, Mas? Kok kayak orang ketakutan gitu?" tanya bapak yang punya warung. "Tadi ada yang hitam-hitam menutupi kaca mobil, Pak," jawab Darto. "Di dekat jembatan situ ya, Mas?" tanya bapak itu seolah sudah tahu. "Iya, Pak," jawab Darto. "Kok Bapak tahu?" tanya Darto pada si bapak itu. Dan si bapak tidak menjawab. Ia seperti tidak mendengar pertanyaan Darto. Ia hanya menunduk sambil membereskan barang-barang yang ada di meja. Darto yang penasaran dengan jawaban bapak pemilik warung itu terus memperhatikan si bapak. Berharap bapak itu memberikan tahu sesuatu tentang kejadian yang mereka alami tadi. "Pak, kok Bapak tahu kalau kejadiannya di dekat jembatan itu?" tanya Darto setengah memaksa. Bapak itu tetap tidak menjawab dan hanya menunduk saja. Kemudian bapak itu menatap Darto sambil memberi kode dengan matanya agar Darto melihat ke arah mobil ambulan yang diparkir di pinggir jalan. Darto masih belum paham maksud si bapak. Kemudian bapak itu mendekati Darto dan memegang kepala Darto sambil memutar kepala Pak Darto ke arah mobil ambulan yang terparkir agak jauh dari warung itu. Begitu Darto melihat ke arah mobilnya, alangkah kagetnya dia melihat ada yang duduk di bangku supir. "Astagfirullahaladzim," teriak Darto sambil berdiri dari tempat duduknya dan berlari ke belakang bapak si pemilik warung itu. Bim Bim yang duduk di dekat Darto itu ikut loncat menghampiri si bapak. Padahal Bim Bim belum melihat perempuan yang duduk di bangku supir itu. Bim Bim hanya spontan saja mengikuti Pak Darto yang tiba-tiba loncat dan berdiri di belakang bapak warung itu. "Ya Allah, astagfirullah. Bagaimana ini, Pak?" tanya Darto panik. "Shh." Si bapak memberi kode
pada Darto agar tidak panik. Tak lama kemudian, sosok perempuan yang duduk di mobil itu menghilang, dan suasana pun kembali tenang. Sambil menyuguhkan kopi, bapak penjaga warung itu bertanya, "Kalian ini dari mana dan mau kemana?" "Kami dari Jakarta, Pak. Mau ke daerah Pekalongan," jawab Darto. "Itu ambulan kosong apa ada isinya?" tanya bapak itu lagi. "Kami bawa jenazah ibu-ibu, Pak," jawab Darto. "Oh, gitu," jawab si bapak tenang. "Sebaiknya kalian istirahat dulu di sini. Nanti kalau sudah pagi, silahkan dilanjutkan lagi perjalanannya," jawab si bapak. "Iya, Pak. Makasih, Pak," jawab Darto dan Bim Bim serempak. Nah, Sobat Ramis, menjelang pagi, kendaraan yang lalu lalang di jalanan itu mulai ada beberapa yang lewat. Walaupun matahari belum menampakkan diri, namun cahayanya sudah menerangi cakrawala di pagi yang dingin itu. Darto yang tidak tidur sudah bersiap-siap hendak melanjutkan perjalanannya. Rasa takutnya sudah mulai hilang bersama dengan munculnya cahaya mentari di pagi itu. "Alhamdulillah, terima kasih banyak, Pak, atas bantuannya," ucap Darto sumringah. "Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya, Mas," jawab bapak itu. Nah, Sobat Ramis, singkat cerita, sesampainya di rumah almarhumah di daerah Pekalongan, Bim Bim turun duluan dan mencari ayahnya yang terpisah di perjalanan malam tadi. Ternyata, ayah Bim Bim dan keluarganya yang ikut di dalam mobil Kijang Innova itu tampak sedang bersiap-siap untuk prosesi pemakaman. "Kalian dari mana saja? Kok jam segini baru sampai?" tanya ayah Bim Bim agak kesal. "Tadi malam kami lama menunggu bapak di dekat pintu tol, tapi mobil bapak nggak nongol-nongol," jawab Bim Bim menjelaskan. "Kami pikir bapak mampir dulu ke suatu tempat," lanjut si Bim Bim. "Bapak nggak kemana-mana. Bapak ngikutin kalian dari belakang, tapi supir ambulan itu jalannya kenceng banget, sampai kami kehilangan jejak," cerita ayahnya Bim Bim. "Kami pikir kalian sudah lebih dulu sampai," kata ayahnya lagi. "Tadi bapak lewat jalur mana?" tanya Bim Bim pada ayahnya. "Ya, bapak ngikutin kamu lewat jalur Subang, dan bapak kehilangan kalian itu saat berada di jalur Subang," terang ayahnya Bim Bim. Bim Bim terdiam begitu mendengar penjelasan ayahnya itu. Padahal, ia sendiri beberapa kali melihat ke belakang tapi tidak melihat mobil ayahnya. Darto yang ikut mendengarkan percakapan mereka berdua hanya diam saja menyimak. Tubuhnya merinding mendengar penjelasan dari ayahnya Bim Bim yang ternyata ada di belakang mereka sejak awal. Nah, Sobat Ramis, demikianlah kisah tentang pengalaman Darto, mantan supir ambulan, saat mengantarkan jenazah ke daerah Pekalongan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa lagi pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.